Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningrum, Koordinator Bimbingan Konseling di SMK Negeri 48 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan testimoni mengenai pembuatan website yang sudah dilakukan oleh Ibu Suci Siska Melani. Ya, di SMK 48 ini kami sangat terbantu dengan adanya website yang sudah dibuat oleh Ibu Suci, karena di dalam website tersebut membantu memudahkan kami, para guru BK, untuk memberikan layanan informasi kepada para peserta didik. Seperti diketahui bahwa para remaja saat ini sangat menyukai segala sesuatu yang bisa diakses dari handphonenya masing-masing. Dengan adanya website tersebut, maka kami sebagai guru BK bisa memberikan informasi dasar mengenai layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang sudah dibuat oleh Bu Suci dalam website tersebut. Itu sebagai informasi dasar, sehingga setelah mereka membaca informasi yang ada di website tersebut, kami guru BK bisa memberikan pengarahan atau informasi yang lebih mendalam mengenai informasi yang akan kami sampaikan. Ya, saya rasa untuk kedepannya diharapkan Bu Suci bisa lebih menambah berbagai informasi yang lebih update lagi gitu ya mengenai kegiatan layanan BK, karena saat ini website yang sudah dibuat mendapatkan respon yang positif dari para peserta didik. Mereka menantikan adanya informasi yang lebih hangat lagi, informasi yang lebih update lagi, diperbanyak lagi informasinya sehingga bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk mereka. Ya, saya rasa itu saja testimoni dari saya. Sukses selalu untuk Bu Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irima Rahmadani dari kelas 12 AK1 SMK Negeri 48 Jakarta. Dalam video ini, saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Ibu Suci, sekaligus cara beliau mengajar, khususnya pada mata pelajaran bidang konseling atau bimbingan konseling. Ibu Suci ini merupakan, menurut saya, beliau merupakan orang yang friendly atau biasa dibilang ramah, mudah berbaur, dan juga menurut saya sendiri beliau merupakan sosok orang yang konsultif, di mana ketika kami sebagai pelajar ingin konsultasi dengan beliau tak hanya memberikan saran atau masukan, tetapi juga memberikan poin plus minusnya, terus alternatif jalan lain. Bahkan tak ayal juga beliau menanyakan kepada kami terlebih dahulu solusi untuk diri kami, agar beliau juga tahu perasaan dalam diri kami, karena kan setiap pribadi punya perasaan atau sifat yang berbeda-beda. Selain itu, cara beliau mengajar merupakan hal yang patut saya acungi jempol, dikarenakan cara mengajar beliau yang mudah berbaur ini membuat kami ketika konsultasi itu tidak merasa ada jarak antara guru dan murid, melainkan hanya sebatas teman curhat. Jadi kami ketika kami memiliki permasalahan, kami mendiskusikannya dengan beliau tanpa ada rasa canggung, malu, takut, dan beliau ketika memberikan konsultasi ke kami itu solutif, fokus, dan juga memakai bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, cara beliau mengajar di kelas ini cukup beragam. Kadang beliau mengajari kami secara langsung, hanya sebatas berdialog dan menanyakan kabar kami satu sama lain. Kadang pula melalui media, seperti contohnya melakukan presentasi, visualisasi, bahkan ada juga yang mengirimkan link atau share link materi melalui link website BK SMK Negeri 48 Jakarta ini. Nah, link website BK ini merupakan poin plus atau kemajuan untuk BK SMK Negeri 48. Karena apa? Karena segala permasalahan remaja seperti contohnya insecure, tidak percaya diri, perundingan, itu sudah dibahas dalam link itu. Jadi ketika kami sedang ada permasalahan, step pertama bisa mengunjungi link BK tersebut dan melakukan konsultasi. Bu Suci juga merupakan sosok orang yang amanah,
beliau menjelaskan atau memberikan solusi ke kami itu tidak menyebarkan permasalahan kami ke orang lain. Di situ adalah poin plusnya. Terima kasih untuk Ibu Suci atas didikan, bimbingan, dedikasi, dan materi yang telah diberikan. Semua pesan dan kesan yang Ibu telah berikan itu sangat solutif bagi kami. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan selama video ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri.
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
mengenai mendengarkan aktif ya, dan juga melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Buci. Oke, ada kan kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif ya. Oke, nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Inginnya saya sih setelah proses coaching ini, di mana coach itu bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah apa nih atau rencana dari permasalahan yang dialaminya. Oke. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya. Terus kemudian juga untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk dari permasalahan yang dialaminya ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak katanya info dari Ibu, Bapak katanya mau menyampaikan sesuatu ya sama saya. Betul Bu Suci. Saya ingin ketemu dengan Bu Suci, ingin melakukan presentasi ya tentang beberapa situasi yang saya hadapi, terutama terhadap perilaku anak murid saya. Itu saya membutuhkan beberapa murid saya, ada 4 siswa itu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Oh gitu. Ya, mereka itu melakukan bakot terhadap anaknya ketika mereka menemui masalah dalam sehari-hari. Oh gitu. Berarti tujuan Bapak dari masalah tadi yang siswa tadi itu ingin seperti apa? Iya, keinginan saya mereka bisa berubah ya untuk lebih baik tentunya, jadi tidak melukai dirinya lagi, kemudian mereka bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Kalau boleh tahu siswanya kelas berapa? Nah, siswa kebetulan saya wali kelas 6. Oke. Iya. Anak-anak yang melakukan balap itu siswi ya Bu? Siswi? Nah, siswa Kelompoknya siswi? perempuan, iya, siswa Oh. perempuan. Mungkin boleh saya cerita ya Bu? Boleh silakan. Jadi yang pertama itu bernama Aini, dia melakukan balap itu karena di rumah sering dimarahi oleh orang tuanya, atau terkadang suka dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain, sehingga dia merasa kecewa atau kesal, jadi akhirnya dia melukai dirinya dengan cara ditangkap. Nah, peristiwa hal ini juga sama dialami dengan Sasa, yang kebetulan sama juga peristiwa di rumah, kalau dia dimarahi oleh orang tuanya kemudian dia melakukan dapat. Lalu yang ketiga itu Tiara, dia dulunya di pesantren, kemudian orang tuanya meninggal dan dia tidak mengetahui letak makamnya. Jadi dia ingin mengetahui letak makamnya di mana, tapi tidak bisa. Nah, selama di pesantren mungkin dia merasa dalam posisi dengan teman-teman dalam pergaulannya mungkin dianggap yang tidak punya kemampuan atau istilahnya kalau di Jakarta anak bawang ya. Jadi sering diledakan. Tiara ini kalau dia kesal dia akhirnya mencari tempat sepi lalu dia melakukan bakot. Katanya sih itu pakai jarum pentol yang ada di kerudungnya ya, untuk mengikat kerudung. Nah, kemudian yang terakhir sekali itu mungkin sekitar sebulan yang lalu
nambah lagi itu dilakukan oleh Putri, karena di kelas dia diledek oleh temannya, jelek katanya. Mukanya apa? Ya mungkin dalam hal keseharian mereka bercanda atau apa Bu, nggak tahu sisi mana. Ketika saya lakukan wawancara ya, saya menanyakan kenapa. Jadi ya ketika mereka sedang membandingkan dengan siapa gitu lagi dalam situasi pembicaraan, atau muncullah ledekan-ledekan, kamu juga begini. Nah karena Putri nggak sanggup membalas kepada temannya, jadi dia akhirnya melakukan balkan. Nah itu yang saya hadapi. Mungkin dari pembicaraan ini saya berharap Bu Desi bisa membantu saya agar solusi atau jalan yang terbaik agar mereka ada perubahan yang lebih baik ya terhadap diri mereka. Oke, baik. Nanti Pak Siswa ya, Pak Siswi ya, Pak Siswi, betul. tentang apa keempat-empatnya melakukan bahwa terhadap masalah yang dihadapinya. Tadi Bapak udah menjelaskan masing-masing masalah dari keempat siswi tadi ya. Gitu. Kira-kira Bapak skala 1 sampai 10 dari masalah Bapak ini untuk saat ini berapa skala 1 sampai 10? Karena ini sudah melukai tubuh ya, kalau saya pikir sudah masuk ke skala 7 kali ya. 7. Iya, artinya kan sudah membahayakan. Kalau bisa ini bisa mereka ada perubahan ya, menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, tidak melukai diri. Nah, tadi kan Bapak ingin keempat anak ini tujuannya agar mereka tidak melakukan hal ini lagi ya Pak ya, istilahnya apalagi sampai melukai tubuh itu. Saya dengarnya aja berasa ngilu ya Pak. Kita aja kalau kepentok lah, nggak usah melukai, kepentok meja atau apa kan sakit ya, apalagi sampai melukai gitu kan. Kira-kira menurut Bapak nih rencana Bapak ketika menemukan siswi keempat tadi untuk mencapai tujuan Bapak tadi apa rencana? Rencana saya mereka ada satu kesempatan untuk bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, oleh karena itu nanti saya ingin di pagi hari sebelum pembelajaran mereka beberapa anak secara random menceritakan perbuatan baik apa yang sudah mereka lakukan di pagi hari, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian penting apa yang mereka alami di hari sebelumnya. Mungkin bisa saja ketika mereka pulang sekolah ya, atau dia di rumah mau berangkat sekolah, atau dia malam mungkin dengan interaksi dengan orang tuanya. Kalau itu perbuatan baik mungkin bisa mereka ceritakan. Kalau itu memang sesuatu yang tidak mengenakan buat diri mereka, ya mereka juga boleh menceritakan itu satu. Kalau mereka nggak punya keberanian untuk seperti itu, saya akan membuatkan semacam kotak. Ini kali biar kotak curhat ya. Jadi saya buatkan kotak, lalu nanti mereka menuliskan kejadian-kejadian yang mereka alami, yang mungkin yang menyenangkan atau yang membuat mereka tidak menyenangkan, atau mereka kenal dengan siapa. Nanti mereka tulis lalu masukkan ke dalam kotak. Boleh tulis nama atau boleh juga dirahasiakan. Nah, nanti pada kesempatan tertentu saya bacakan di depan kelas tanpa menyebutkan identitas anak-anak tersebut. Lalu mereka membuat semacam buku jurnal harian. Jadi supaya mereka bisa curhat di buku itu apa yang mereka alami sepanjang hari. Ya syukur-syukur sih mereka bisa bercerita saya langsung, dan nanti saya juga membuka semacam forum ya, supaya anak itu ada kesempatan, ya siapa yang mau konsultasi. Mungkin saya harus jadi guru BP Ya, seperti gitu Bu ya. Desi. Suci. Seperti suci ya. Bu Suci, maaf. Iya gitu. Jadi tadi rencana-rencana Bapak itu
pertama ingin siswa itu bercerita ya. Ini Iya. kan bercerita tentang masalahnya entah ke bapak ataupun ke orang tuanya gitu ya, seperti itu. Jadi akan nanti pembiasaan ya istilahnya, mau nanti ceritanya tentang bahagia, seneng, yang penting apa yang dirasakan diceritakan gitu ya Pak ya, gitu. Yang kedua mungkin tadi rencananya adalah membuat kontak apa ya, curhat ya, kontak curhat gitu ya, gitu. Dan kalau boleh tahu kontak curhatnya nanti rencana mau semua murid bapak yang kelas 6 atau hanya buat murid tertentu saja? Ya ingin saya Semua ya. kan Jadi bisa jadi anak-anak yang lain juga punya masalah yang berbeda ya. jadi apa namanya, kontak curhat itu berlaku buat untuk semua siswa ya. Jadi tidak hanya siswa kelas 6 aja ketika apa hanya ke siswa kelas 6. Kelas 6 aja. Kelas 6 aja. Iya, Berarti nanti kotaknya disimpan di kelas 6 Di kelas ya, 6. di ruang kelas 6 ya berarti gitu. Terus yang ketiga tadi adalah membuat buku jurnal. Betul ya? Oke. Dari ketiga tadi mungkin yang jadi prioritas Bapak yang mana rencananya? Prioritas saya sementara yang bisa anak-anak muda ya. Iya, itu karena kan kotak- usianya ini kelas 6 SD ya Pak. kelas 6. Mungkin kotak curhat kali itu ya. Karena kan kalau mereka bicara langsung, saya pernah mencoba dan yang bicara itu hanya itu aja. Oh, gitu. Jadi nggak jarang bergantian, yang lainnya mungkin malu atau takut. Tapi kalau dengan kotak curhat, satu secara kos ya, kan saya di sekolah negeri yang tidak semua anak punya kemampuan bisa menyediakan buku tulis ya. Jadi kalau kotak curhat mereka hanya cukup menyiapkan kertas bekas atau apa, nanti mereka tulis kejadian mereka alami. Mungkin sementara itu saya coba buat kotak curhat. Berarti rencana tadi Bapak belum sampai dibuat ya ceritanya ya, baru rencana untuk Iya, hal ini. sementara. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak rencana Bapak akan kapan Bapak lakukan? Sesegera mungkin. Segera mungkin. Iya, karena ini saya rasa ujian ya, supaya anak-anak itu punya media untuk mengungkapkan apa yang mereka alami, yang tapi mereka nggak punya kemampuan atau keberanian untuk mengungkapkan itu kepada orang tua atau kepada guru, atau bisa karena penyebab-penyebab mungkin takut atau apa. Berarti nanti sesegera mungkin akan dibuatkan kotak curhat yang nanti akan disimpan di kelas 6 itu. Tapi untuk selama ini penanganan keempat siswi tadi, sejauh mana Bapak intens melakukan istilahnya pendekatan kepada 4 siswi tadi? Iya. Sementara ini yang sudah saya lakukan, saya selalu menyapa mereka supaya saya bisa mereka lebih dekat dan tidak ada semacam pembatas atau sekat yang entah mungkin takut atau apa. Jadi saya berharap mereka tuh bisa, saya ini dijadikan orang tua sekaligus mungkin teman juga gitu ya. Jadi nggak tetap ada batasan dalam arti friendly kali ya, lebih friendly. Jadi itu sementara yang sudah saya lakukan. Terus juga sementara itu saya juga sudah coba memeriksa kalau yang di tubuh, bagian tubuh. Jadi dalam waktu-waktu tertentu ya kita coba lihat, bahkan ke semua murid saya coba memeriksa bagian tubuh mereka yang supaya kalau ada bekas-bekas gitu nanti saya mau tanya kan gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi untuk memeriksa yang tadi itu semua siswa? Iya, semua siswa. Jadi sekarang ini saya akhirnya harus semua siswa. Teman-teman yang lainnya tahu nggak kalau 4 siswi tadi itu melakukan? Ternyata tahu. Oh, tahu Iya. ya? Karena itu kan sudah ada di TikTok. Oh, Ternyata itu mereka dapatkan dari TikTok ya. Beberapa siswa itu kadang dapat dari TikTok. Kemudian, dan saya juga tahunya dari anak murid. Ketika mereka, Pak, hari ini tangannya di barcode. mereka melakukan video sendiri gitu atau gimana? Enggak, mereka nggak pakai video. Mereka cuma nonton video TikTok dan mereka melakukan. Oh gitu. Tapi yang keempat siswa ini kan ada 4 siswi nih apa ya? Teman-temannya itu tahu nggak kalau keempat siswi ini melakukan berapa? Ya, tahu. Tahunya? Justru saya tahu dari anak-anak. Oh. Jadi anak-anak menginformasikan, Pak, ada yang lapor, iya.
hanya ini tangannya dilapor. Terus kemudian saya periksa, ternyata benar gitu. Lalu saya melakukan pendekatan. Berarti Bapak udah melakukan suatu sikap yang baik ya dengan melakukan tadi pendekatan. Jadi istilahnya apa ya? Kalau kita bilang melakukan apa ya? Seperti kalau kita mah menelaah permasalahannya apa, Ya, gitu kan sudah. anak-anak, gitu kan istilahnya sampai di mana masalah kenapa sampai melakukan itu, gitu kan istilahnya. Tinggal tadi yang Bapak bilang rencana-rencana Bapak itu akan Bapak segera realisasikan dengan ya, Siap, ya. termasuk yang tadi tentang kotak curhat itu ya Kotak Pak ya, curhat. gitu, istilahnya gitu. Tapi anak-anak ini yang keempat ini apakah ada perubahan Pak setelah Bapak melakukan pendekatan, Bapaknya Pak duluan, itu udah merupakan suatu tindakan yang baik ya istilahnya, sehingga akhirnya anak-anak mungkin menganggap Bapak orang tua kedua gitu kan istilahnya begitu. Apakah ada perubahan sama anak-anaknya yang empat siswi ini? Alhamdulillah sudah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa canggung atau takut kalau ada persoalan. Mereka bisa, Pak, permisi saya mau bicara gitu. Terus mereka cerita. Terus saya juga karena itu kejadiannya untuk yang 3 anak pertama itu kejadiannya sudah 3 bulan atau mungkin 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu, dan mereka udah nggak makan itu lagi Bu. Jadi tidak itu adapun bekasnya itu masih luka yang lama. Jadi yang alhamdulillah itu ya mereka jika ada persoalan mereka menemui saya, kemudian mereka cerita dan saya tanya apakah kamu sudah cerita dengan orang tua, dan itu memang satu problem buat saya juga mungkin ternyata mereka juga tidak punya kesempatan atau punya keberanian untuk bercerita kepada orang tua. Tapi kan artinya minimal dia bisa loh senang gitu ya bercerita dengan Bapak kan istilahnya gitu ya. Dan tadi Bapak bilang ketiga siswi yang apa namanya ini udah mulai ada perubahan ya Pak gitu kan istilahnya, dengan dia mau bercerita kepada Bapak itu merupakan suatu proses yang baik banget buat anak tersebut kan gitu, yang tadinya malu atau takut bercerita sama Bapak, kemudian Bapak melakukan pendekatan, menyapa duluan gitu kan istilahnya gitu kan, jadi mereka mulai nyaman nih kan gitu ya Pak artinya ya, kalau anak sudah mulai terbuka sama kita, bercerita dengan kita dengan sendirinya kan berarti anak itu sudah mulai nyaman, benar nggak Pak? Itu ya? Sudah saya lihat itu nyaman. Nyaman ya gitu kan istilahnya ya apa namanya ketika siswi kita nyaman kita juga istilahnya bahagia ya Pak gitu kan, yang seperti itu gitu istilahnya. Nah tadi Bapak udah bercerita tentang masalah Bapak, rencana-rencana Bapak ke depan gitu ya, mulai kapan direalisasikannya gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, setelah proses ini skala Bapak yang tadinya tadi 7, skala dari 1 sampai 10 kan Bapak udah punya rencana nih, pengen langsung segera melakukan apa, bikin kotak apa curhat ya, Kotak curhat ya. apa namanya skalanya berapa kira-kira? Tak boleh nggak? Tadi kan Bapak bilang ya di awal kalau misalkan Bapak punya masalah gitu kan istilahnya tentang masalah Bapak ini kan dikasih skalanya 7 ya Bu. Nah setelah tadi Bapak mempunyai rencana, kemudian apa namanya tahapan atau rencana kedepannya seperti apa gitu, kira-kira dari permasalahan ini nih diharapkan skala Bapak itu dari 1 sampai 10 itu Ya, jadi karena saya sudah menemukan solusi ya Bu, untuk menghadapi anak-anak yang bahkan dapat ini ya, mudah-mudahan skala ini bisa turun sampai ke angka 3 ya, atau kalau bisa ya 0 Bu. Artinya saya berharap juga mereka ketika menemukan masalah, solusi atau tindakan yang harus mereka lakukan adalah mereka menemui orang tuanya atau yang lebih dewasa untuk menceritakan segala permasalahan yang mereka hadapi, supaya mereka tidak melakukan atau tidak melakukan melukai diri ya. Mungkin itu. berarti skala Bapak jadi turun ya dengan masalah ini, dan semoga ke depan tidak ada anak-anak lagi yang memiliki masalah melakukan dapat ya Pak ya. Oke, sekarang karena Bapak tadi Bapak sendiri bilang sudah menemukan solusinya gitu ya, apa namanya,
mungkin minggu depan atau ketika ada waktu luang atau waktu kosong gitu kan, bisa merealisasikan rencana Bapak itu ke depan seperti itu gitu. Mudah-mudahan rencana-rencana Bapak ke depan bisa berhasil ya Pak ya. Tadi anak-anaknya bisa ketika ada masalah bisa bercerita kepada orang dewasa, itu orang tua ataupun kepala sebagai ibunya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Suci atas arahannya, dan semoga konsultasi ini bisa memberikan manfaat untuk saya ke depan. Saya akhiri. Bu Suci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu Suci melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh. Oke, nah kira-kira tadi dari proses coachingnya apa saja yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator Tadi pada saat proses coaching saya merasa sih sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, di mana tadi menanyakan tujuan, melakukan identifikasi gitu kan, kemudian menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu itu sudah melakukan proses coaching, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, jadi sudah menanyakan tujuan, ya, kemudian sudah melakukan identifikasi, dan juga Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching juga menemukan tentunya rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Ya, tadi saat saya mengamati Ibu, saya juga melihat nih Ibu sangat fokus ya, Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching tadi, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi research atau kehadiran penuh gitu ya. Jadi mendengarkan dengan aktif ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa nih Bu Ci yang ingin Ibu kembangkan lagi ya berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin ke depan saya ingin mempelajari alur tirtanya lebih dalam lagi ya Bu ya, biar nanti ketika melakukan coaching saya bisa melakukannya menjadi lebih baik gitu. Oke, baik. Wah, Ibu luar biasa, hebat sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya itu tentunya lebih baik lagi ya. Baik, Ibu menurut saya luar biasa sekali, hebat ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Suci semakin sukses ke depannya ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing tentang coaching dengan saya. Oke, Terima baik kasih Ibu. Ibu Suci. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran khusus kali ini, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Perasaan Ibu gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya, sehat. Iya. Iya Ibu. Kan
modul 3 nih Bu ya, terkait dengan pimpinan sebagai modul ya, betul. Nah kebetulan di modul 3.1 ini bagaimana kita pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Makanya kami ini dijelaskan Iya, silakan Bu Sisi. iya seperti itu gitu. Jadi apa namanya nanti banyak nanti hal pertanyaan yang ingin saya wawancari dari Bu ya. Iya, ya yang jelas kebetulan nih Bu Suci ada yang sedang hangat ya tentang redistribusi guru. Nah, ini kebijakan pemerintah DKI dalam pemerataan penempatan guru di sekolah-sekolah baru yang kebetulan masih kosong gurunya. Ini menjadikan menarik Bu Suci. Terima kasih nih. Berarti ini salah satu contoh yang bisa Ibu angkat tentang kebijakan pendidikan. Siap. Baik deh. Baik Ibu, langsung saja pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentunya saya mencari situasi di mana ada konflik ya, ataupun ada keduanya tuh lebih dari nilai atau prinsip moral yang saling bertentangan. Misalnya ketika harus memilih antara menghormati privasi guru dan melaporkan tindakan yang berpotensi bahaya. Nah ini kan sering kali terjadi Pak. Jadi tentunya saya harus mengidentifikasi dulu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Yang terlibat lalu mempertimbangkan tentunya untuk konsekuensinya dari setiap pilihan yang mungkin. Seperti halnya yang saat ini mungkin sedang ada kasus atau permasalahan tentang redistribusi guru, di mana untuk memenuhi kebutuhan guru di tiap sekolah yang ada di DKI Jakarta, khususnya ini SMK. Jadi melihat mengambil keputusannya itu ketika peraturan itu sudah ada sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Nah, saya tindak lanjuti. Apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau rujukan moral? Yang tadi ya Bu. Tentunya sesuai dengan anjab ataupun dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu membuat analisis jabatan guru sesuai dengan kurikulum. Tentunya ini mengidentifikasikan ya, lalu mengumpulkan fakta ya dan informasi terkait, lalu mendengarkan berbagai arahan dari Dinas Pendidikan. Tentunya yang selanjutnya adalah bagaimana secara kode etik saya menyampaikan terhadap guru-guru di sekolah, lalu mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Nah, tentunya tidak lupa mendiskusikan dengan tim, karena kaitannya dengan jam mengajar guru itu kan dengan kurikulum. Maka Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tadi ini harus menjaga keseimbangan ya antara berbagai nilai dan kepentingan, dan juga jauhkan dari kepentingan pribadi ataupun sikap menghakimi, ya, untuk menjaga kekhawatiran dan keputusan yang salah ataupun menjadikan keputusan yang menjadikan. terima kasih atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan tadi, 8 pertanyaan itu ya. Nanti
masukan dari semuanya itu gitu kan. Yang intinya adalah bagaimana seorang guru itu berkolaborasi ya dengan tim gitu kan, bagaimana memajukan sekolah gitu kan, terus bagaimana jadi pemimpin yang humanis ya Bu ya tentunya gitu ya, agar memang intinya sih biar sekolah itu aman, damai, terjadi konflik di dalam atau konflik internal seperti itu gitu ya Bu ya. Nanti apa namanya hasilnya mungkin nanti akan saya perlihatkan ke Ibu juga nanti seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih Bu Suci. Iya. Terima kasih dengan kehadiran Bu Suci ini menjadikan pemahaman bagi saya bahwa guru penggerak itu sangat positif untuk pengembangan dari pribadi guru masing-masing. Ya, silakan untuk bisa dilakukan tindak lanjutnya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk wawancara Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika pendidikan? Iya, sebenarnya kalau kasus dilema moral atau pendidikan moral selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti misalnya kayak kami di sekolah khususnya untuk guru BK gitu ya, tentunya kita banyak masalah-masalah yang dalam perspektifnya guru BK itu dalam perspektif guru makom juga betul gitu kan ya. Jadi contohnya kayak kemarin kita dalam penentuan nilai KKM gitu kan, mungkin kalau ngikutin kurikulum mereka ya nggak usah ada KKM, tapi dalam kepentingan tertentu kita perlu KKM supaya kayak anak-anak itu kan baik gitu ya, dan mereka juga punya motivasi untuk akhirnya bisa prestasinya terus meningkat. Nah, hal kayak gitu kan tentunya bukan hal yang mudah ya, karena setiap orang merasa pendapatnya betul. Nah, itu ya seperti itu ya Bu, di sekolah dinamikanya. Iya, kadang-kadang itu ya, maksudnya apa, dilema etika itu banyak kejadian di lapangan sebenarnya ya gitu kan, istilahnya antara memang kita niat membantu stasi sekolah, bahkan mungkin istilahnya siswa juga gitu, tapi di sisi lain mungkin ada beberapa guru yang sepertinya agak berat banget ya untuk hal tersebut gitu kan, istilahnya seperti itu. Buat beberapa guru kan mungkin merasa nilai itu dalam kutipnya tidak bisa sembarangan diberikan kepada anak murid ya, apalagi yang dianggap mungkin tidak kompeten, kurang kompeten, jadi merasa bahwa nilai tertentu itu mutlak hanya diberikan pada kelompok anak tertentu. Berikutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebencian? Iya, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu bukan hal yang mudah gitu, tapi untuk masalah-masalah tertentu saya upayakan bisa berkoordinasi dengan pihak yang lain, karena dalam sebuah keputusan itu kan nantinya yang akan menjalankan mungkin tidak hanya saya dan juga rekan-rekan teman yang lain, manajemen yang lain, dan juga seberapa besar risiko yang mungkin akan diterima oleh pihak yang entah yang melaksanakan atau yang terdampak masalahnya. Jadi sebisa mungkin kita mencari solusi tidak hanya dari saya tapi juga dari pihak-pihak lain supaya kita mendapatkan keputusan yang tepat ya, yang baik untuk semua orang. Intinya berkolaborasi ya, Iya. jadi tidak berjalan sendiri gitu ya. Ketiga, langkah-langkah atau inisiatif apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika pendidikan? Ya tentunya saya perlu menganalisa ya masalahnya sejauh apa berdampak sama misalnya saya didik atau teman-teman reformasi dulu gitu kan. Kita mesti tahu analisa seperti apa, dan saya rasa juga penting untuk mendengarkan pendapat orang yang mungkin pernah menjadi jabatan itu gitu kan, bagaimana keputusan-keputusan itu bisa dibuat. Ya intinya keputusan itu dilakukan atau diputuskan bukan karena maunya saya gitu, tapi itu adalah sebuah keputusan yang baik untuk banyak orang, dan
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan tempat atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dibicarakan. Mungkin kalau masalah atau dilema moral datang sih tidak terjadwal ya. Itu kan datang pada saat-saat tertentu. Tapi saya rasa untuk menyelesaikannya kita mesti dengan kepala dingin dan tidak bisa untuk langsung ya misalnya A sampai B gitu. Tapi kita di berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu karena supaya Pak baik buruknya atau proses yang akan berjalan satu tidak lancar kita semua bisa paham gitu, bisa sama-sama memahami bahwa sebenarnya seperti ini gitu kan. Jadi karena memang biasanya kalau dilema moral itu berhubungan sama orang lain dan mau nggak mau kita juga harus bisa menyelesaikan dengan libatkan orang gitu. Itu begitu sih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya rasa kepala sekolah punya peranan penting ya, karena sebagai kepala manajemen, beliau yang akhirnya bisa mengambil keputusan final gitu dan juga mungkin lebih menenangkan ya pada pihak-pihak yang mungkin merasa tidak didukung atau tidak dibutuhkan gitu ya. Saya rasa itu peran. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua pimpinan sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, pimpinan sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa bersalah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dari faktor risiko atau dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Keenam, menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Dilema etika serta wujudan moral menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana.